manusia dari jalan kau yang lurus. Tuh setan tuh sesumbar di hadapan Allah akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Maka di Al-A'raf ayat ke-202 nya disebutkan wa ikhwanukum yamuddunakum bil ghayyi. Saudara-saudaranya setan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia, mereka bahu membahu untuk menyesatkan umat manusia. Summa la yuksirun, tidak pernah. Saya nanya Brand pernah lelah nggak sholat malam? Ya. Ulangi lagi guys. Assalamualaikum. Sekarang saya lagi mancok di videonya Pernah lelah nggak sholat malam? Nggak lelah ya, karena nggak pernah. Kulkas episode 53 edisi virtual. Saya langsung connect ya. Ulangi lagi. Oke guys. Lagi mendengarkan sambil ini ilmu guys, ilmu ya. Judulnya munafik ya. Oke. Kulkas kuliah ringkas. Hahaha. Sambil udut guys. Tapi meskipun ringkas itu insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Bang, ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu. Kulkas ngadem yuk. Oke, sobat Yadem dimanapun berada, kita masih virtual ya. Gara-gara varian baru Red Velvet dan Mix Bro. Dan kita tidak ngatrok, sekarang menjedok ya. Di rumah lah ya Pak. Daripada diomongan, daripada kita juga sakit, nanti amit-amit ya, mending kita patuhi aja protokol kesehatan dan patuhi aja PPKM yang dibuat oleh pemerintah Jawa dan Bali katanya Pak ya. Bagi teman-teman yang sekarang sedang terpapar, rileks saja, santuy ya, jangan jadi beban. Itu bagian dari tamu terbaik dari Allah yang kita istirahat. Oke, by the way Pak nih Pak, tema untuk pertemuan kulkas kali ini itu tentang munafik. Yoi. Apa sih Pak yang diklasifikasikan sebagai orang munafik itu? Oke, siapa orang munafik itu? Begini, ya. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16, suatu ketika setan itu kan pernah sesumbar di hadapan Allah. Ya, iblis itu sesumbar di hadapan Allah. Qala fa bima aghwaytani. Iblis berkata, karena engkau ya Rabb telah menghukum aku menjadi hamba yang tersesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka aku akan benar-benar menghalangi manusia dari jalan kau yang lurus. Tuh setan tuh sesumbar di hadapan Allah akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Maka di Al-A'raf ayat ke-202 nya disebutkan wa ikhwanukum yamuddunakum bil ghayyi. Saudara-saudaranya setan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia, mereka bahu membahu untuk menyesatkan umat manusia. Summa la yuksirun, tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah. Saya nanya Brand pernah lelah nggak sholat malam? Ya lelah Pak. Isya aja lah, hitungan sholat Isya aja ya lelah. Saya nanya Brand, pernah lelah nggak sholat malam? Nggak lelah ya, karena nggak pernah gitu. Brand pernah lelah nggak baca Quran? Nggak Pak, ya nggak pernah baca Quran, nggak pernah lelah. Kita seringkali lelah beribadah, entah sholat. Jadi gitu. Sekarang judulnya tentang muna. Stop muna. Muna itu adalah teh muna. Teh muna itu adalah munafik. Ya gitu. Jadi bahayanya orang munafik kita simak ya di kulkas. Dan saya menambahkan tentang muna ya, tentang munafik guys ya. Tentang munafik. Ntar saya masih cari
tentang munafik cina ya, munafik. Masih tentang munafik guys. Masih tentang munafik. Tentang munafik. Ya. Jadi munafik itu adalah, nanti dibahas lagi, saya menambahkan, innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila. Gitu. Ya, next ya. Oke. Malam, entah baca Quran, entah mencari ilmu, seringkali lelah. Ya. Wah, Tapi pahami, setan itu tidak pernah lelah. Tuh, setan tidak pernah lelah guys. Bahkan setan itu baku membaku, ya kan? Ketika ditanya siapa saudara Setan tidak lelah bilang, guys. "Minat Iwanas Bahu dari kalangan membahu, jin dan manusia." bahu membahu Lalu terus. siapa Gotong royong. saudaranya setan dari kalangan manusia itu? Satu, dolimin, orang dolim. Dolim. Dua, fasikin, orang fasik. Guys, hati-hati ya. Jangan dolimin dan fasik, itu termasuk golongan orang-orang munafik. Tiga, munafikin, orang Munafik. Empat, mubazirin, orang yang Mubazirin, boros. Lima, boros. musyrikin, orang Musyrikin, musyrik. orang Enam, musyrik. kafirin, orang kafir. Kafirin. Itu saudara setan Saudara dari setan. kalangan manusia yang akan menyesatkan hidup kita. Lalu jika bertanya tadi, siapakah orang munafik itu? Orang munafik itu saudaranya setan dari kalangan manusia. Jadi munak itu adalah saudara setan dari kalangan manusia. Apa misinya? Menyesatkan kita supaya tidak on the track, gitu. Supaya keluar dari jalan yang lurus. Kamu jangan-jangan Ben. ini jauh kan Pak lah ya. Sobat kadang dimanapun berada nih, sekalinya disebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai orang munafik, gak mau. Orang ini gitu kan. Brand Cianjur hostnya ya. Oke. Bagaimana menurut Jadi Rasulullah orang guys, munafik ini? antara Kan banyak nih hadis-hadis ataupun saya silaturahmi antara Bandung ya, dosen kita itu, dosenku di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan Cianjur Rancaikek ya. Oke, next. apa yang dikatakan oleh Rasulullah terkait orang munafik ini. Kalau saya yakin Sobat Ngadam sudah tahu ciri orang munafik dalam hadis kan begitu populer. Ya. Yang dari Abu Hurairah, yang hadis riwayat hadis Imam Bukhari itu. Bahwa kata Nabi, ayatul munafiki salah. Ciri orang munafik itu ada tiga. Ada tiga. Ayatul munafiki salasun, bukan ismun wa fi'lun wa harfun, bukan. Bukan. Itu mah jerumnya apa? Dan saya mah jerumnya juga Pak, semat al-kalamu huwa ilapiu aja. Itu kan suka ada orang yang salah ujung karena nggak fokus, gagal fokus kan. Ada orang ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah ya. Galpok. Itu terlalu fokus sama yang di depan mungkin Pak. Oke guys. Jadi galpok guys, galpok. Kita harus fokus jangan gagal fokus. Tadi ya, jadi dari alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum. Nah, itu ujungnya. Terus ada tadi ayat ciri munafik ya. Idza hadasa kadaba wa idza tu'mina khana. Nah, gitu. Oke guys, next ya. Ada jemaahnya yang gak bikin fokus. Innal hamdalillah sholli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wujud hayya ala sholat. Oke Pak, lanjut gimana Pak? Ayatul munafikin tadi Pak penjelasannya. Satu, tidak Idza hadasa kadaba. jika dia berbicara dusta. Dusta.
tawadul, kayak omong, gede rambut, langsung sahur, baik carek. Itu orang munafik. Sasauran sok langkung, cakarekan sok bae. Gitu. Translate Pak. Takutnya ada sobat ngadem yang perlu download lebah ganteng nanti. Ya pokoknya dia kalau bicara dusta aja, Dusta aja. Dusta. Ya. Yang kedua, waida wada akhlafan. Jika dia berjanji, dia ingkar. Janjinya itu nggak ditepati. Itu ingkar. Itu PHP. Ya. PHP. Kemudian waida tunakona. Apabila dia diberi amanat, dia khianat. Gitu. Diberi amanat untuk menjadi pelindung rakyat, malah dia memeras rakyat. Diberi amanat untuk melindungi rakyat, malah dia menyiksa rakyat. Itu adalah orang-orang munafik. Jadi itu kata hadis Ren. Oke. Nah kemudian Pak, kadang saya tuh suka berburuk sangka nih Pak ya. Tapi insya Allah saya nggak berburuk sangka sekarang mah. Setelah ikut kajian Kulkas ini ya Pak ya. Nah, ikut beberapa episode dari Kulkas ini menggantikan Siki. Insya Allah lah saya perlahan memperbaiki. Nah, kalaupun saya berburuk sangka misalnya ini ya, nah kemudian buruk sangka itu apakah bagian dari munafik atau gimana Pak menurut Bapak? Oke, hati-hati Bren, tidak boleh buruk sangka, apalagi buruk rupa. Enggak Pak, insya Allah ya Buruk saya rupa nggak boleh, ada guys. buruk sangka doang, buruk rupa mah ya Yes, sobat gadem yang menilai aja. yes, buruk rupa, buruk sangka. Yes, asam urat, asam budi. Nah pertanyaan tadi jawabannya, apakah ketika kalian atau kamu buruk sangka itu menjadi indikasi orang munafik? Ini jawabannya ada di Quran surah Al-Fat ayat 12. Ya, jadi gini diceritakan. Ketika Rasulullah dan para sahabat itu mau berperang melawan lawan yang begitu berat, gitu. Maka baldonantum Allah yang qalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Kata mereka, menyangka Rasul dan orang-orang mukmin tidak akan pernah kembali selamanya pada keluarga. Kenapa? Karena dia berburuk sangka Rasul akan berperang dengan orang yang luar biasa hebat. Terus mau balik deui anjir Rasulullah ke keluarga nasokta kereut jeung saya. Pasukan Rasulullah itu. Dia buruk sangka kan? Gitu. Nah, kemudian wazujina dzalika fi qulubikum. Mereka indah dalam keburuk sangkaan itu. Kemudian wadonantum donnasu, dan mereka telah berburuk sangka. Jadi benar ketika brand suka buruk sangka itu menjadi indikasi orang munafik. Kasusnya tadi Rasul mau berperang melawan musuh yang berat. Perang munafik itu ngadon gimana? Mal balik deui anjir Rasulullah keluar kalah kok ya. Malah gitu. Gagal bakal ewe kereut ceuleuh aing mun meunang ewe anjir. Gitu. Jadi mereka wasujina dari kapitulu itu ada apa perasaan buruk sangka itu menjadi indah dalam hati mereka itu. Dipapantes gitu. Nah, padahal kata Allah wa kuntum qauman burra, mereka itu akan menjadi orang yang binasa. Jadi hati-hati kalau kita suka buruk sangka pada orang beriman, buruk sangka pada Allah, ujungnya buruk sangka pada Rasulullah, buruk sangka pada orang yang soleh. Hati-hati, ini akan membuat kita menjadi orang binasa dan itu menjadi indikasi orang munafik. Iya nih, hati-hati nih sobat ngadem ya. Bagi nih kalau di kampung saya tuh Pak biasanya ada seseorang yang mempunyai inisiatif bagus untuk kegiatan sosial, untuk membangun desa gitu kan. Nah ini kadang ada aja orang yang nyinyir gitu kan, Allah, wal bisa di desa ieu mah hararese dan termasuk indikasi orang munafik ya ternyata. Betul. Jadi gini, tadi misalnya buruk sangka. Sekarang tadi kan ngomong ada yang nyinyir. Iya. Ada orang yang suka nyinyir pada saat kita berbuat baik. Nah itu. Dan berbuat baik, tapi dinyinyirin. Apakah orang yang nyinyir itu termasuk orang yang munafik? Itu bagian dari orang yang munafik. Kan begini, suatu saat Rasul itu akan perang Tabuk, mau perang. Ya,
meski suka berperang, saya melihat tapi wajahnya bukan wajah perang. Ya. Perangnya itu mah beda, Pak. Perang piring sama panci. Kalau tanggal tua itu. Kalau tanggal tua kan mendadak Brand itu menjadi pelempar asbak tercepat. Ya Allah. Jangan lupa guys, jangan lupa. Kadang. Jangan lupa. Tapi kalau tanggal tua kadang Ngopi, juga ngopi. menjadi sejarawan, ya, yang selalu mungkin Standby ilmu tentang judulnya munafik guys. Jadi Munafik. sejarawan, Pak. Aduh, astagfirullah. begini, Brand. Gimana, Pak? Rasul mau perang Tabuk. Tidak ada perlengkapan untuk peperangan. Maka Rasul ngajak sahabatnya udunan. Ya, karena kata Asep Balon, sejatinya hidup itu adalah udunan. Sejatinya Udunan hidup tuh, ini adalah udunan itu guys. Apa nih luar biasa pengetahuan musiknya di episode Jadi udunan itu adalah gotong royong kayak gotong royong. Mana mamam tak usia. Keren. Luar biasa sih Bapak ini ya. Walaupun umurnya beda jauh sama milenial tapi mengikuti ya. Oke, salam buat Mang Asep Balon. Ah. Soalnya yaitu ekspresi jiwa yang Moga. lewat bahasa milenial. Ya. Mengasih balon nonton Pak ya, kulkas ya Pak ya. Oke, iya, kasar tapi halus menurut saya. DF tapi ngepret Mang Asep Balon. Ya, Deet ngepret guys. Sejatinya adalah udunan. Maka istilah patungan yuk, patungan. Patungan. Terus. Tapi ada orang yang patungan, orang lain iuran, dia matung saja. Matung, ada patungan, ada matung. Gini, Bre, kembali. ya gimana Pak? Ada patungan, ada matung. Patungan itu ada Maka gotong royong. saat itu ada Ya, guys. Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya. Bahkan kata sebagian riwayat, seluruh harta terbesarnya disumbangkan untuk beli alat perang. Gitu. Orang kaya, seluruh hartanya dia serahkan untuk beli alat perang. Tapi orang munafik malah nyinyir. Gitu. Ini di At-Taubah ayat 9. Alladzina yalmizunal mutawwa'ina minal mu'minina fis shadaqat. Jadi, orang munafik itu orang yang mencela orang mukmin yang memberikan sedekahnya dengan sukarela. Sukarela Abdurrahman bin Auf nyerahin hartanya untuk beli alat perang, dia nyinyirin. Ya pantes we, mana nyumbang lo bagi dabuntan anjir. Pokoknya diri nyinyirin. Gitu. Kemarin kan di kita ada ustadz yang menipu dana gitu ya untuk kepentingan saudara kita di Palestina, sukses luar biasa. Tapi ada aja orang yang ini. Benar nggak? Ini Benar. kemudian juga walladzina la yajiduna illa judahum, juga menghina orang yang sedekah sesuai kemampuan. Jadi Nabi ketika ngajak udunan, Abdurrahman bin Auf menyerahkan iurannya atau udunannya banyak. Sementara ada sahabat yang sedekahnya itu hanya beberapa butir kurma saja. Itu diledek. Mana emang tegablok ke airnya nyumbang ke sakitu. Tabrak munafik begitu. Ayah nyumbang lomba Besar dinyinyirin. Yang nyumbang kecil malah dihina. Nah, kemudian payas kalau minhum. Orang munafik itu menghina yang sedekah sukarela banyak dan menghina yang Gitu guys. Kita jangan termasuk orang yang munafik. Orang munafik tadi itu orang yang bersedekah sedikit diomongin, orang yang banyak sedekahnya juga digonggorokan gitu ya. Artinya diomongin juga, diomongkan oke. Nah itu. Hati-hati orang munafik ya. Lanjut guys. orang sedekah sedikit dihina. Jadi orang munafik itu adalah orang yang suka nyinyir, orang yang suka menghina ketika orang berbuat baik. Punten. Ustaz mengikut sumbangan untuk Palestina. Dihina, dinyinyir. Silakan cari jawabannya sendiri. Yang mungkin ada nyinyir itu munafik. Benar Pak. Makanya kan kita sendiri kan nyumbang. Iya. Lebih parahnya itu orang yang nyumbang gede dia nyinyirin, orang yang nyumbang kecil dia hina, sementara dia sendiri gak nyumbang. Nah ini udah Dia sendiri matung. Lain patungan dia matung. kalau bukan usaha warganya enak siap. Ya sekarang apalagi nih Pak yang dekat-dekat 17-an gitu Pak. Sekarang tuh lagi gencar-gencarnya menghimpun dana ya. Ada peruntukannya untuk pengajian, tablik akbar kan gitu Pak ya.
Tapi ada aja orang yang nyinyir gitu. Ini kan untuk maslahatil am, tapi orang yang nyinyir itu udah mah nggak dia nyumbang gitu kan. Sama orang yang nyumbang gede dia nyinyir, sama orang yang dia nyumbang kecil dia malah menghina gitu. Wah, ini masuk sebagai orang munafik kayak gini Pak. Nah, orang gitu Bren, kalau belum mati jangan dikubur. Bukan tong dikubur Pak ya, bahkan kuburan ini tanggungkan lah gitu. Tadi Pak Ang bilang kalau orang munafik itu salah satunya orang yang berburuk sangka, kemudian orang yang nyinyir juga ya Pak ya. Gimana tuh kalau orang yang suka membuli? Oke, ini jadi ada orang yang buruk sangka itu munafik ke Al-Quran, ada yang suka nyinyir. Nah, apakah di kita hari ini banyak orang yang suka ngebully? Bully itu bagian dari kemunafikan. Nah, saya melihat bully ini sekarang jadi semacam penyedap rasa dalam pergaulan. Ya, terlebih ketika ada medsos, ketika ada statement gini, maha benar netizen dengan segala buliannya. Jadi ngebully orang lain itu menjadi semacam fenomena hari ini. Nah, apakah bully ini bagian dari munafik? Kita lihat, Bre. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 13, Allah berfirman, wa idza qila lakum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada mereka orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana beriman manusia. Kalau mereka menjawab, anu minum kama amanas subaha. Apakah kami harus beriman seperti orang bodoh? Sama Allah disuruh beriman sebagaimana orang-orang beriman. Tapi kumaha jawabnya? Apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Jadi orang munafik itu orang yang sudah ngebully orang beriman dengan stigma yang jelek. Jadi orang beriman itu ya bully. Padahal kata Allah, ala innakum humus sufaha walakin la ya'lamun. Padahal sesungguhnya kalian itu orang-orang yang bodoh, hanya saja kalian tidak tahu gitu. Jadi gini, orang munafik itu tadi orang gemar menghina, orang yang gemar ngebully, orang yang gemar menyudutkan, menjatuhkan, bahkan mencari-cari kesalahan orang beriman. Jadi kalau ada orang beriman dicari-cari kesalahannya. Korek aja Pak ya. Dikorek terus pentol korek gitu ya. Bukan. Jadi kiai itu dicari-cari kesalahannya, ulama itu dikorek-korek kesalahannya, ulama itu misalnya dieksploitasi kelemahannya. Itu orang munafik itu kayak gitu. Jadi ketika diajak beriman dia tidak mau. Malah apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Jadi orang beriman itu disebut orang bodoh sama mereka. Nah, hati-hati ya. Bila kita tidak mampu beriman, cintailah orang beriman. Bila kita belum sampai menjadi ulama, cintailah ulama. Bila kita belum jadi orang dermawan, cintailah orang dermawan. Bukan malah kita jadi ulama tidak bisa, tapi ulama dihina. Itu ulama guys. Korek-korek kesalahannya. Bener ya, ngeri lah ya. Muna itu ngeri. Punten, sekali lagi. Bila tidak bisa jadi ulama, cintailah ulama. Itu. Bila tidak bisa menjadi orang soleh, cintailah orang soleh. Jangan malah mencari-cari kesalahannya, apalagi menghinanya, apalagi mengeksploitasinya, apalagi kelemahannya digoreng untuk kepentingan tertentu. Wah, itu gawat. Ada khusus konten kreator yang menggoreng kesalahan para ulama demi viewers dan follower yang banyak. Hati-hati. Dan demi jadi buzzer Pak. Emang usahanya gitu. Ngeri lah ya, apalagi jadi buzzer. Itu kan kepentingan dirinya sendiri Pak ya. Nah, kemudian Pak gini, saya tuh pernah waktu kuliah, saya tuh berapologi gitu Pak, kalau dikasih tugas kerjakannya gitu. Dan dosen itu bilang kalau mana emang munafik gitu. Nah ini apakah benar Pak? Saya termasuk orang munafik. Saya berapologi atas kesalahan saya gitu, belum mengerjakan tugas. Bener kan? Orang munafik itu ada orang suka ngeles. Astagfirullah. Untung saya sekarang udah nggak kuliah. Bukan untung saya sekarang udah tobat ya. Orang munafik itu suka bersilat lidah, suka berapologi, bikin alasan palsu.
Ketika diajak tuh guru ngerjain sesuatu, dia malah bikin alasan yang palsu. Diajak oleh dosen mengerjakan tugas, bikin alasan palsu. Ingat guru dan dosen munafik, benar apa yang dikatakan guru. Kan ada kasus yang gini deh, Bren. Jadi alamat palsu ini ya. Suatu ketika Rasulullah itu mengajak Jad bin Qais, salah seorang pembesar munafik di Madinah. Pembesar munafik di Madinah, Pak. Oke, jadi Rasul ngajak, kan semua pemberani tuh. Jad bin Qais itu kan orang yang keep strong lah ya, yang kuat, yang jagoan, Bren. Rasul Jad bin Qais itu diajak untuk berperang melawan Bani Asfar, orang-orang dari Romawi. Iya. Kata Rasul, Jad, kita berperang yuk. Lawan orang-orang munafik atau lawan orang-orang Romawi. Kira-kira seperti itu lah ya. Seperti itu kira-kira diajak kayak gitu. Kenapa Rasul ngajak Jad bin Qais? Sebab so jago, so heroik gitu. So heroik itu diajak. Nah, ini di At-Taubah ayat 9 kata Rasul, wa minhum may yaqulu. Ketika Jad bin Qais diajak berperang karena dia sok jago, so hero itu lawan Bani Asfar, dia ngomong ini, "Idzanni wala tafinni ala fil fitnati sakotu." Dia malah bilang gini, izinkan Rasulullah, saya tidak akan berperang. Sambil ngopi, Sebab kalau sambil berperang, ngopi biar gak tegang. terjerumus pada fitnah. Judulnya munafik guys, malam Kenapa ini Rasulullah terjerumus malam pada Selasa fitnah? judulnya Bani munafik. Asfar tuh perempuannya cantik-cantik. Oh, Nanti sambil khawatir ngopi, kita guys. ke sana bukan malah berperang. Tapi banyak Pokoknya perempuan cantik yang garcok-garcok. tergoda oleh kami. Kayaknya ada alasan, Bren. Diajak perang padahal mau perang. Izinkan saya tinggal saja di sini. Saya nggak mau Rasulullah terjerumus pada fitnah. Kata Rasul, kenapa terjerumus fitnah? Bani Asfar itu perempuan yang cantik-cantik. Kalau mereka suka sama kita, kita bukan berperang malah berbuat sesuatu dari itu bisa menimbulkan fitnah. Coba lacak lagi di At-Taubah ayat 49. Iya, ini agak koslet, Pak ya. Koslet di awal brand so jago, Oh, jago ya. diajak berperang malah min alasan sin fitnah ya Rasul Bani Asfar magarui sejajar dan buku-bukuan. Nah ini ada kalanya sama dengan mahasiswa sekarang, Pak. Kalau saya kasih tugas itu alasannya macam-macam dan variatif gitu. Tapi ya kalau diskusi, kalaupun misalnya tatap muka gitu, diskusinya lancar, terus argumennya lumayan cukup meyakinkan. Tapi ketika dikasih tugas, ketika dikasih UAS gitu, dia malah kayak gitu. Nah ini sama apa ya, hampir sama dengan cerita Rasulullah tadi. Oh kalau rapat gitu ya, rapat misalnya kita mau ngasih sumbangan segala macam rapat, semangat banget, idenya paling bagus. Iya. Tapi pada saat direalisasikan melempem. Malah lari gitu ya. Nah ini nih termasuk indikasi sebagai orang munafik. Nah kemudian Pak, indikasi orang munafik itu bisa juga nggak Pak disebut sebagai seorang pecundang gitu Pak? Begini, apakah misalnya gini, pecundang itu bisa termasuk orang munafik gitu ya? Iya. Ya, jadi di antara indikasi orang munafik berikutnya itu pecundang. Pecundang. Bukan pemenang, orang munafik itu pecundang. Bukan apa namanya, loser lah ya, dia itu orang munafik itu. Begini, di At-Taubah ayat 57, ketika orang munafik ikut perang, ada kalau tadi Jad bin Qais nyen alasan mau minit perang, sir fitnah, resep lepor. Nah gitu alasannya. Rilis jadi Tapi dia malah bukan perang. Tapi ada juga yang ikut perang. Orang munafik ikut perang. Tapi ketika berperang ini digambarkan di At-Taubah 57. Lau yajiduna malja'an au magharatin au muddakhalan lawan lau ilahi wa kum yajma'un. Jika mereka memperoleh tempat pelindungan atau ada gua, ada lubang di dalam tanah, mereka lain perang ada nyumput. Ya Jadi Allah. Rasulullah berperang, lain perang berjuang, tapi di neangan gua, dua neangan biang, untuk apa nyumput? Udah pada dinyinyir, burung sangka. Jangan sampai jadi orang Kemudian munafik ya. ketika diajak Orang perang dia nggak menyumput mau, ke buha takut dan akan fitnah, dari dan geliangan. ketika dia ikut dia juga ternyata nyumput Dasarnya- di buah. Astagfirullah. Jangan. Dilihat di At-Taubah yang seri saya
Jadi jika mereka menemukan maljaan ya, tempat perlindungan Allah perlindungan Tuhan ya. Pokoknya ada tempat perlindungan, ada gua, ada gorong-gorong lah namanya, lain pelan, aduh nyumput. Itu ya Allah kocak banget sih Pak kalau ada orang yang kayak gitu, dan itu bener ada Pak ya di Al-Quran dituliskan. Itu ngehe banget Pak kalau bahasa pemuda sekarang tuh. Dulu kan kayak gitu ya. kita ceritanya mau demo ke Jakarta, semangat, rapat mas, garda terdepan dia demo. Pas datang ke Jakarta panas nyumput, cicing karena pun tanggal malam tiup kena batur bersuara. Jadi aja ke Jakarta, waduh. Kalau saya ikut ke Jakarta nanti takutnya di sini nggak ada yang jaga, ayo. Takutnya tidak kondusif. Saya mengamankan aja yang di sini. Udah ikut aja, pas ikut tahunya karena di rumah makan ampe. Itu pecundang ya. Jadi Pecundang. orang lain berjuang, dia malah bersembunyi dengan guha, dengan gorong-gorong gitu ya. Oke Pak, kemudian apa lagi Pak? Ciri-ciri orang munafik ini Pak? Bisa dilihat misalnya di masih dia tahu ya, atau betul banyak bicara orang munafik ya tahu ya. Jadi orang munafik itu aneh, Bre. Itu al munafiquna wal munafiqat. Munafik laki-laki dan munafik perempuan, ba'dhum min ba'din gitu ya. Sebagian dengan sebagian yang lain. Satu yang perhatikan Ya umur Nabi Munkar dibalikin. Munkar. Jadi orang munafik itu nyuruh untuk berbuat munkar. Maka wajar kalau ada ustadz dipreteli, kiai dicari-cari kelemahannya, tokoh masyarakat berpengaruh dicari-cari misalnya keaibannya, wajar karena mereka orang munafik ya muruna bil munkar, menyuruh untuk berbuat jahat. Yang kedua, wa yanhauna 'anil ma'ruf, kata Al-Qur'an. Orang munafik itu berbuat baik dilarang-larang gitu. Bonus lebar tong sedekah simpan ke jalan-jalan nanaonan umroh capek di Mekah panas dingin jalan-jalan ke Singapura. Ya Allah. Orang mau berbuat baik dilarang gitu. Orang berbuat jahat disuruh. Berikutnya masih kata Taubah 67 wayab biduna aidiyahum. Mereka mau apa artinya? Kopet, merepet, cap jahe, keket mengkene, buntut kasiran, mere GHC gitu. Jadi orang munafik itu nggak ada sama sekali kepekaan terhadap orang lain. Nggak ada sikap. Jadi guys, orang munafik itu koret, gitu. pedit, keket mengkene, buntut kasiran. Orang munafik itu lupa sama Allah. Pedit pisan. Lupa sama Jangan Allah. Lupa dia lupa. Jangan seperti itu guys ya. Kan kalau orang beriman, jika ia sendiri, maka ia tidak merasa sendiri. Ada pihak lain di antaranya Allah. Orang beriman itu sadar bahwa Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Orang munafik itu beriman, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah itu menyertai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Orang beriman itu menyadari wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang terbersit di dalam dada kita. Orang beriman itu yakin bahwa Allah itu punya dua kamera basoriannya, punya dua CCTV-nya, Raqib dan Atid yang mencatat segala apa yang dilakukan. Orang beriman itu gitu. Tapi waktu munafik masih sengaja dilupakan anjir Gusti Allah. Melupakan Allah Pak ya. Maka lahir dari pribadi munafik itu nanti ada agnostik lah, lahir ada ateis lah. Ayo orang ateis kan ateis kalah dalam berdebat, tapi terakhir ngomong nges buktikan ke siapa yang benar di pengadilan Allah. Keceplosan. Dia tidak mengaku adanya Allah, tapi pada saat kalah berdebat buktikan ke di hadapan Allah sahanu benar. Oke. Jadi gitu ya sobat ngadem. Ciri-ciri orang munafik menurut surat At-Taubah tadi ya. Waya muruna bil munkar wayan hauna bil ma'ruf. Wayan hauna bil munkar wayan hauna anil ma'ruf. Pelit gitu kan? Pelit banget. Waya muruna bil munkar wayan hauna anil ma'ruf. Catat ya, sobat ngadem semua. Nah kemudian Pak, pertanyaan. Jadi orang munafik itu adalah wayan hauna anil ma'ruf
wa ya'muruna bil munkar gitu ya. Kan harusnya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kebenaran, melarang kemungkaran gitu orang baik. Kalau orang munafik dibalikin. Jadi wa yanhauna 'anil ma'ruf wa ya'muruna bil munkar. Menolak kebenaran dan memerintahkan kejelekan. Gitu guys. Lanjut ya. Yang selanjutnya nih, ini dari netizen. Wes. Narasi sufi Pak katanya orang munafik itu seringkali disebut para penipu ulung gitu kan. Nah ini maksudnya apa? Oke, kalau para sufi ya, kaum salikin, orang yang on the track di jalur tasawuf atau di tarekat, mereka menyebut orang munafik itu sebagai penipu. Bukan sekedar penipu, tapi penipu ulung. Ya, jadi penipu itu kan kalau kemana-mana kan gini, kalau saat datang ke pesantren dia pakai sorban, pakai peci haji misalnya. Jadi dunia ini bagi mereka benar-benar panggung sandiwara. Mereka memainkan banyak peran. Orang munafik itu adalah orang yang disebut sebagai penipu. Ini ada landasannya. Di Quran surah An-Nisa ayat 142 kan Allah menjelaskan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Gitu. Wa huwa khadi'uhum. Maaf. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu menipu Allah. Karena mereka menipu Allah, maka Allah membalas tipuan mereka. Jadi tukang tipu-tipu itu adalah orang munafik. Brand misalnya, bagus pas tampilan di webnya produk itu, pas beli misalnya online, pas datang jauh banget. Pas datang dikirimnya batu ya Allah. Kemarin anak saya beli itu di web tertentu, batok untuk charger ngecas. Ya. Udah pesan online, udah dibayar, tapi tiba-tiba pas datang ke rumah amplop kumpul. Ya Allah. Ini munafik itu tukang tipu. Hati-hati ini ya. Maka gini kata Allah, di antara tanda orang munafik ya lanjutan itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka sholat tapi kusal malas pada saat sholatnya. Gitu. Nah, Kemudian berikutnya sholatnya malas itu ya orang munafik ya. Munafik itu kalau sholat ria'an nas, dilihat oleh manusia. Misalnya, cek kemudian sholat ke masjid, cek istri teh biasanya di rumah sholat ke masjid, era munafik. Atau Pak, kalau yang lagi PDKT sama gebetannya nih, ke masjid, pengen dilihat sama mertua. Masuk orang munafik. Jadi beramal karena ini dilihat oleh manusia, gitu. Ria misalnya ngomong, malam tadi saya dikusuk 5 tahajud, itu diomongkan orang lain apa lagi? Nikmat tahajud itu, alhamdulillah. Ria itu munafik. Itu kan dari kabar kieu ya, emang kan puasa ya. Habis lah pahalanya. Aduh, itu terus bisa pulang aja menuju sahur. Ya munah itu. Berikutnya wala yadkurunallaha illa qalila. Itu bukan pikir, bukan ingat pada Allah, kecuali sedikit saja. Jadi punten pada saat kita sholat, kita berangkat ke masjidnya bukan tulus karena Allah, tapi enak putar tangga, gitu. Lalu pada saat sholat tidak semangat, tidak ada imam panjang sedikit juga, kutuk beneng, nyala-nyalain dan lain sebagainya. Bacaan imam kurang baik juga dikritik. Itu bagian dari orang munafik. Hati-hati Pak ya, indikasi-indikasi kesana. Soalnya ini banyak banget ternyata Pak yang nyerempet-nyerempet sama diri kita masing-masing. Termasuk tadi
apa namanya, malas sholat itu ya, malas mengingat Allah dan lain itu nyerempet loh Pak sama diri kita. Hati-hati oh ya. Hati-hati. Misalnya, Bener. Mam, kemana biasanya juga taruh pengajian? Ih, malu ayahku tetangga. Lain malu Gusti Allah, eta doa unan nangis. Gitu. Berangkat pengajiannya karena ingin dilihat oleh tetangga. Kalaupun nanti berangkat ke pengajian dan sholat, tidak ada ingat pada Allah illa qalilan, kecuali bikin hanya sedikit saja. Lolo banang untuk benang, lolo badang utruk, lolo badang keripik, kan ada orang yang datang ke masjid itu bukan ibadah tapi nyalain kanan kiri. Yo Buat wudu, nah misalnya bau hangse diomongkan, airnya kurang jernih diomongkan, sajadahnya haput diomongkan, imamnya kurang pasokah diomongkan. Hari mana rek sholat, rek nemoga gorengan batu. Kayak gitu. Ada yang kunut di bid'ah. Apa itu di bid'ah? Ini orang munafik dulu melarang bid'ah, sholat, misalnya kesalaman bid'ah. Oh, pas giliran akhirnya yang bersangkutan nyebarkan video bahwa di antara yang dihilangkan oleh corona itu berjabat tangan. Padahal jabat tangan itu adalah sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Hari dulu yang fatwa salaman ke sholat, kemudian hari akhirnya lanjutkan salaman. Halo. Lagi kondisi kayak gini justru dibalikin Pak ya Allah. Itu tuh kadang banyak banget tuh lah di kalangan kita ya, termasuk mungkin nyerempet sama diri kita masing-masing nih. Pelajaran juga buat sobat ngadem semua ya. Ketika kita malas beribadah, ketika kita sedikit mengingat Allah, ketika kita justru datang ke majelis malah nyinyir kanan kiri, ngomongin ini ngomongin itu, nah ini bahaya. Ciri-ciri orang munafik ya. Menurut surat An-Nisa Pak ya kalau barusan ya Pak? Ya, barusan itu diantaranya bisa dilihat betul di An-Nisa ayat 142. Ayat 142. An-Nisa 100. Ingat, tukang tipu itu akan ditipu kembali oleh Allah. Ditipu lagi sama Allah. Hati-hati nih ya, para seller online gitu kan, yang menjajakan barangnya dengan bagus, pas datang cuman datangnya batu. Ini luar biasa banget nih, hati-hati. Dan ditipu lagi sama Allah. Intinya, Ren, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang benar. Tanya pada narasumber yang lain, bab wa ma utitu minal Ilmi illa qalilan. Mama utitu ilmu oleh Allah hanya sedikit saja. Sedikit saja. Jawaban yang benarnya, jawaban yang lebih luasnya cari pada narasumber yang lain, pada ustadz yang lain. Ya. Oke. Dan jangan lupa juga sobat ngadem dimanapun berada, like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini kalau teman-teman suka ya. Jangan lupa Pak. Tetap di mana Pak kita Pak? Kulkas, Ren. Kulkas, Bre. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah kontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meski meringkas dan insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas, Nah, demi topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas, Gak ada nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jadi alhamdulillah sudah beres. Judulnya kita tadi dengan pertama Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Host kita adalah adik kita dari Cianjur, saya Abdul Kohar, undur diri dari hadapan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penampilan saya ini lagi santai guys, sambil ngopi ya, sambil ngopi dapat ilmu tadi. Kulkas, like and subrek gitu ya di channelnya tadi Kulkas ya, boleh komen, like and share di situ ya. Dan juga jangan lupa di like, share juga di Instagramnya Abdul Kohar 0810, Facebooknya Abdul Kohar, dan YouTube-nya Abdul Kohar Garut Selatan. Like, komen, dan masuk ke dalamnya. Insya Allah di sana banyak ilmu-ilmu dan ya kita sharing aja. Ya.
beberapa menit sudah kita jalani tentang munafik. Boleh komen di sana ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai kita dan kita semua. Kami mengucapkan terima kasih. Khudmas bapak da'ama kadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.